Kuliner, jantung kehidupan bagi setiap masyarakat, sekaligus menjadi pusat perhatian wisatawan. Keberagaman rasa dan keindahan budaya dalam suatu hidangan menjadikan makanan sebagai legenda yang sulit digantikan. Begitu juga dengan kota Solo. Sebuah kota dengan tradisi kuliner turun-temurun yang disesuaikan dan dipertahankan untuk memanjakan lidah bertahun-tahun lamanya. Nama Solo menjadi julukan populer yang diberikan oleh masyarakat umum pada kota Surakarta. Berawal dari desa Salah yang dengan segala kelokalannya disebut sebagai Solo, sehingga semakin melekat, erat, dan teringat sebagai kota Solo, rumah dari Keraton Surakarta. Pasar Gede berdiri kokoh dari masa ke masa, sejak masa lampau hingga kini, tak pernah sepi. Kota Solo takkan pernah lengkap tanpa pasar gede. Sesuai namanya, pasar ini merupakan pasar terbesar di Surakarta dengan dua bangunan yang terpisah oleh Jalan Sudirman. Pasar ini menyimpan berbagai kuliner khas kota Solo yang dapat memanjakan lidah dan menggugah selera. Dengan Bu siapa namanya? Ibu Yani. Bu Yani. Ibu Yani ya. Udah lama Bu jualan? Udah setahun 90. Tahun 90-an? Iya. Oh dari tahun 90-an. Sebelumnya emang dari 90-an? Sebelumnya nenek. Oh, Ibu sebelumnya. saya. Oh. Iya. Oke, berarti meneruskan. Heeh. Bu Yani ya. Iya. Kira-kira kok ada intip tuh sejarahnya gimana? Kira-kira Bu Yani bisa cerita Oh, ya? Mungkin dulu awalnya Heeh. belajarnya gimana terus sampai kayak Kan daripada intip kan dulu cuma dikerawui sama sama kelapa nek zaman dulu ya. Daripada saya buat apa ya biar gitu yes. Itu saya gulain sama manis. Ini cari di desa-desa masih yang masih ada liwet. Nek di Solo kan ada tapi cetakan. tapi cetakan. Cetakan tuh berarti maksudnya buatan bisa utuh-utuh gitu loh. Oh. Cetak. Nek ini kan yang asli malah harusnya dia yang bentuknya nggak sempurna ya. Ya. Oh gitu. Oh jadi kalau yang ini tuh malah yang asli ya? Iya, malah intip asli yang ini. Oh. Jadi proses pembuatannya beda? Nek proses pembuatannya sama. Oh sama? Nek ini nek cetakan itu biasanya kasih pengawet sama pengembang. Nek ini kan enggak. Oh. Okay. Jadi kalau asli yang orang liwet. asli orang liwet. Iya. Oh gitu. Ya, malah baru tahu saya Bu kalau yang asli malah yang kayak gini. karena kalau orang beli kan biasanya malah yang bagus banget. yang bagus. Ya. Tapi kalau udah tahu rasanya pun beda. Oh kalau yang ini Nah ini lebih gurih. Nah, lebih itu gurih ya. empuk tapi kayak berondong gitu rasanya. Ya. Oke. Tapi intip itu kalau di Solo emang udah apa ya? Jadi kayak ciri khasnya kota Solo sendiri. Iya. Ciri khas kota Solo. Ciri khas kota Solo. Ya. Makanya di sini banyak kota Solo banyak ya. Iya. Jadi intip itu emang udah khas Solo bahkan kalau nggak salah pertama kalinya emang di Solo ya. Iya. Gitu ya. Dan ini emang udah dari tahun 90-an. Iya.
Salah satu sajian legendaris yang tak pernah terlewatkan di kota Solo adalah tengkleng kelewer Bu Edi. Berawal dari bawah gapura, hingga kini berdiri kokoh di bawah tenda. Rasa yang sama, dulu, kini, dan nanti. Paduan lembutnya daging kambing dengan kuah kaldu kental yang kaya akan cita rasa tradisional disajikan di atas pincuk daun pisang. Mbak siapa? Juniatin. Mbak Yuliati. Juniatin. Yuniati. Iya. Oh, oke. Ini tengkleng kelewer Bu Edi ya namanya. Iya. Nah itu kok ada Mbak Trinya tuh kenapa ya? Putranya ibu, penerusnya ibu. Oh penerusnya. Iya. Generasi keberapa? Generasi ketiga. Generasi ketiga? Iya. Oh oke. Iya, iya. Awalnya gimana tuh kok bisa bikin tengkleng kelewer tuh? Wah, nah Kenapa? kalau masalah itu nggak tahu itu dari nenek namanya tengkleng itu. Jauh dari nenek ya? Iya. Oh tapi emang ini resepnya itu dari Dari turun- nenek, iya turun menurun. Masih sama? Sama. Alhamdulillah kalau pelanggan katanya sama. Oh gitu? Iya. Ada cabangnya nggak sih? Nggak ada, cuma di sini aja. Tapi cuma putranya di ibu itu ada yang buka kayak gini. Ah. Tapi masak sendiri-sendiri. Oh, masak sendiri-sendiri. Awalnya di tengkleng itu emang di sini atau dulu sempat kemana-mana gitu? Dulu nenek itu gendongan, digendong. Oh, keliling berarti Keliling ya. Terus ibu pindahnya di sini di bawah Gapura. ya? Bawah Gapura. Habis itu terus pindah sini. Tahun? Pasar Diobong itu loh, kebakar itu loh. Kok kebakar langsung Iya, pindah baru sini? pindah sini. Oh, sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oke, ramean di mana itu? Sama aja. Sama aja Iya. ya? Oh, karena orang kalau Udah udah ada ini tahu, ya, udah iya. tahu rasanya emang Iya. enak gitu ya, terus Iya. tetap kesini ya. Oh, oke. Kalau untuk apa namanya resepnya sendiri kan zaman berubah. Iya, Ada ini nggak sih penyesuaian gitu? enggak ada. Nggak Sama ada ya? aja. Tetap iya. dengan resep yang sama ya? Iya. Kalau orang masak kan tergantung tangannya ya. Nah itu gimana Iya. tuh nurunin? Ya kurang tahu yang intip kan itu. Oh gitu Iya. ya? Turun-temurunnya Iya. dengan ini ya? Oke, kalau di sini biasanya sehari itu bisa sampai berapa porsi? Oh, nggak dihitungi yang sini kalau pakainya sini bawanya ke hari biasa 4 panci. Kalau hari Sabtu, Minggu itu hampir 6 panci. 6 panci? Iya, kadang kan yang beli kan nggak tahu berapa gitu, berapa Iya. porsi gitu. Oh, kalau sehari berapa tadi kalau hari biasa? Hari biasa bawanya 4 panci, 4 panci. kurang lebih 40 kepala kambing. 40 kepala kambing? Iya. Oh, oke. Terus ini tadi buka jam berapa? Jam 12. Jam 12 Iya. dan sekarang udah tinggal Tinggal ini. ini ya? Iya. Satu ini ya? Iya. Oh, berarti cepet ya? 3 jam? Alhamdulillah. Iya. Oke. Nah terus kalau pembedanya gitu ada nggak sih tengkleng yang di sini sama yang tempat lain? Ada. Mungkin rasa ya. Rasanya lebih Iya, ke apa rasanya beda. Nggak tahu orang-orang itu yang bilang. tuh? Orang-orang yang Iya. bilang ya. Nah. Tapi mereka bilang nggak kayak, oh ini lebih pedes atau apa? Ini kok katanya orang-orang itu kalau punyanya ibu ya putranya ibunya kebanyakan sini rasanya sama kayak yang punyanya ibu gitu Oh. loh. Padahal satu lingkup kan itu. Berarti orang emang cari itu karena rasanya masih sama kayak yang dulu ya? Iya. Ada apa ya, nostalgia? Iya. Nostalgianya ya. Nah ini kan kalau kita lihat masih pakai apa, daun Pincuk, pisang? Pincuk ya? Iya. Nggak mau beralih ke piring gitu? Enggak. Kenapa? Sedep yang ini ya. Apa? Sedep kayak gini ya. Oh gitu ya, mengubah Iya. selera ya? Dari dulu emang gini? Iya. Pakainya? Oh, semenjak yang di... Yang punyanya ibu yang di bawah Gapura. Hmm, Dulu yang di bawah Gapura nggak pakai kayak gini. Pakainya gini tapi pakainya apa jenenge serbet itu loh serbet. bawahnya. Oh, soalnya kan itu tetap ada Mangkok, mangkoknya, iya. tapi ada ininya. Maksudnya kayak kalau biasanya kan udah mangkok aja gitu ya, mangkok. Kalau ini tetap ada pincuknya, gitu. Iya. Biar tetap apa kelihatan seger gitu Iya. ya. 400. Kota Solo juga menawarkan banyak sekali kuliner di malam hari. Salah satunya adalah kuliner soto. Salah satu restoran soto yang ramai dengan pengunjung
adalah soto gading 4. Tahu tempe dalam gelas, soto ini punya kelas. Beda dari soto yang lain, soto gading memang tiada tanding. Kuah segar dan potongan daging besar dengan lauk pauk beragam, ayam maupun sapi, semua menawarkan kekhasan pribadi yang disajikan dengan higienis tanpa mengurang esensi. Ada pula bakmi Jawa Bu Citro, salah satu hidangan yang menjadi ciri khas Jawa. Manis, gurih, dan hangat menjadi satu dalam satu hidangan kasil, bakmi Jawa. Cita rasa tradisional dan resep turun-temurun yang diwariskan dan masih dijaga keasliannya tak akan terlewatkan untuk disantap. Kemudian ada pula restoran Nini Towong. Beragamnya hidangan di sini berhasil membawa hangat dan segarnya sajian Nusantara. Selat Solo, es campur, gudeg, semuanya ada. Mengingat kuliner Solo, tak ketinggalan yang namanya serabi Notosumai. Bagi orang Solo, serabi diibaratkan sebagai pancake dengan cita rasa lokal. Perpaduan santan dan beras menghasilkan cita rasa yang gurih dan khas. Demikian pula dengan selat Solo Mbak Lis. Irisan daging lengkap dengan potongan sayur dan bumbu manis, seolah mengucapkan kata selamat datang. Suasana yang seperti rumah, dengan perasaan familiar yang unik, seolah merupakan sambutan hangat dari kota Solo. Membuat diri ini ingin kembali lagi. Ada pula bakso remaja, yang selalu ramai, tak hanya remaja, tapi juga keluarga yang merindukan kehangatan dan segarnya rasa kuah kaldu dengan bakso daging yang kenyal. Selain itu, ada pula nasi liwet Wongso Lemu, sepinggan nasi pulen yang disajikan bersama kuah santan yang gurih, mengobati rasa lapar tengah malam. Masih ada juga kuliner lain pada malam hari, seperti gudeg ceker Martoyudanan Bukasno. Pengunjung rela mengantri lama demi menikmati lezatnya hidangan ini. Ada pula kuliner malam yang tidak terlalu berat, seperti susu sijak. Berbincang dan bercengkrama bersama, ditemani nikmatnya susu segar, menutup aktivitas selama sehari. Berbagai cemilan tersaji di atas meja panjang, menanti untuk disantap bersama kawan tersayang. Dari kuliner malam ke oleh-oleh, siapa yang tidak kenal roti ganep, sebuah cita rasa lampau yang menolak tua. Namanya ganep itu sejak tahun 1881, yaitu kami rayakan ke 141 tahun ini. Ya. Oke, jadi udah lama banget ya, berarti tahun 1881. 1881, wah, Ya, luar biasa nama ya. yang disematkan Sinuwun Pakubuwono ke-10 ke nenek canggah saya. Wah, lama banget ya. Itu belum ada YouTube tuh ya, masih kita masih praktikal semua ya. Oke, kita ini boleh masuk ke rumah produksinya? Boleh banget. Oke, Ini lagi ayo. ada produksi. Oh, kebetulan lagi ada produksi Ya. ya, kita masuk ya. Ya, jadi beberapa oven ini, beberapa mesin di sini tuh sudah sejak puluhan tahun, sejak zaman kakek saya. Oh, Ya, oke, contohnya oke. yang ini 50 tahun ada. Ini 50 tahun? Ya, ini dua ini. Sudah waktunya ganti tapi masih tahan karena Masih tahan, masih bisa buat made in- produksi ya? ya made in Eropa. Oh, oke. Europe itu Kualitasnya ini ya? yes. Oke, sehari bisa berapa roti nih kalau boleh tahu? Kalau seharinya ya 5.000. 5.000 ya? 5.000. Makanya ini 10.000 2 hari.
Pakai 10.000 tidur 2 hari dulu, ya? ya. Iya. Kalau nggak pakai tidur ya 1,5 hari bisa. 1,5 hari? Yes. Itu lembur ya? Yes. Oh. Ini roti pisang coklat, Mm-hmm. resep kuno juga. Ini roti kacang tanah. Dan Oh ini kita dari dulu resepnya berarti nggak berubah? nggak berubah. Tangannya berubah. Serem ya, Serem tangannya nggak ya, berubah. tangannya malah Ya, jadi pisangnya pastinya lokal, kacangnya juga from scratch gitu. Jadi dari kacang yang whole gitu kami buat sendiri. Dibuat sendiri. Oh. Oke. It's like that. Dari dulunya di sini sih, dari zamannya nenek kakek saya. Adanya ini. Oh ya, di sini kami buat kue tradisional. Oke. Itu namanya kue kecik. Kue kecil. Ya, sebenarnya zaman dulu di Semarang juga ada, kalian dari Semarang kan. Nah, ini kue kecik itu dari beras ketan yang disangrai. Makanya rasanya smoky gini. Ya. Terus jadikan tepung, itu kami giling sendiri, ayak sendiri jadi tepung. Tepungnya seperti ini nih kalau mau. Ini hasil kalau ya, udah jadi di ini tepungnya gitu. Oh. Free from wheat. Jadi kalau ada yang alergi terigu gitu aman. Ini aman. Ya, ini kayak biskuit bayi. Tadi belum cobain? Belum. Oke, we'll try. Yang namanya apa tuh produknya? Kecik. Kecik ya Kecik, namanya. ya. Yang kecik. Oh tadi Itu tadi yang nyobain nih kecik ya. Ya. Biasanya kalau sama kopi, teh, coklat, or whatever ya? you like, it's good. Buat santuy ya, buat anak indie tuh sore-sore ya kan. Iya. Oke. Oh ini lagi diapain? Ya kalau udah ngembang baru panggang. Nah, ini kan kami nggak ada mesin pengembang tuh. Sebenarnya ada tuh mesin pengembang roti. Ya, kami nggak ada itu, jadi dideketin oven biar hangat, biar panas. Oh emang gitu ya Iya. tekniknya. Oh itu tekniknya emang dari dulu begitu atau gimana? Karena nggak ada mesin pengembang, jadi harus dipanas-panasin. Terus kalau untuk ini kan berarti pasarnya tuh paling banyak orang mana nih yang beli? Masih Solo, masih besar-besarnya itu Solo karena tapi diaspora Solo itu juga banyak sekali loh ya. Jadi orang Solo Raya yang ke luar kota, luar pulau itu juga banyak sekali. Tapi banyaknya Solo. Jadi kalau yang demografik 40 tahun ke atas itu masih sangat tahu ya kayak Ganep, khas Solo kayak gitu. Paling khasnya kecik itu sendiri. Paling khas yang kecik ya? Ya, meskipun kami udah dari 1881. Zaman dulu-dulunya mungkin juga ada saudara-saudara yang bikin kecik, tapi yang paling bertahan sampai saat ini ya Ganep yang kami ini. Makanya tadi saya bilang kalau di Semarang zaman dulunya sepupu ibu saya ada yang buat, cuman usahanya nggak bertahan. Nggak bertahan. Ya kalau nggak salah di Semarang ada roti Ganep juga ya? Ada, kami ada distributor di Semarang. Oh distributor ya? Iya. Oh. Tapi produksinya tetap di sini? Iya. Kalau yang kering kan bisa kemana aja. Oke. Taste-nya nggak masuk kan buat anak muda. Kalian makannya tuh harus 10 biji, 20 biji itu baru kerasa. Oh gitu ya? Resep kuno itu nggak ada rasa yang dominan nggak sih? Nggak micin-micin, jadi nggak manis-manis banget, nggak asin-asin banget gitu. Jadi like to get the real taste of it, you have to try like more. A lot of it. Apalagi lidah kalian pasti udah rusak ya kan? Ya, kita udah terbiasa micin ya. Ya kan? Tapi banyak kan yang beli kalau usianya sendiri nih? Masih 40-an ke atas. 40-an ke atas ya. Dan biasanya memang kayak orang tua atau nenek kakek yang juga membelikan untuk saudaranya untuk oleh-oleh buah tangan gitu, dan juga untuk anak-anak kecil karena itu benar-benar mirip banget sama biskuit bayi. Dan mungkin itulah kenapa rahang dan gigi saya ini kuat. Karena ini ya. Karena ya dari kecil tuh terstimulasi dengan gitu. Jangan-jangan waktu kecil nggak makan nasi, makannya kecil. Ada kemungkinan. Oke. Tapi kalau bentuknya sendiri emang dari dulu begitu ya, kecil? Ya, jadi awalnya sendiri itu dari buah sawo kecil. Buah sawo kecil? Ya, jadi bukan buah sawo, tapi namanya pohon sawo kecil yang ada buahnya. Buah sawo kecil itu bentuknya oval, mirip dengan matoa sekarang. Matoa? Ya, mirip seperti itu. Kalau selain yang kecil, roti yang paling banyak diproduksi itu berarti apa biasanya? Roti-roti basah, bolu-bolu sih. Bolu-bolu ya? Yes. Paling banyak rasa apa? Apa ya? Daging atau? Sulit jawabnya. Karena tiap hari iya bisa dibilang mungkin roti pisang. Roti pisang ya? Pesanmu paling akeh nganggo roti apaan? Ora, yang paling akeh biasanya pisang. Oh pisang ya, roti pisang ya? Roti pisang itu resep kuno banget. Di seluruh Solo, semua bakery pasti bikin roti pisang. Tapi di sini resepnya beda sendiri ya?
honestly ya mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Tapi kalau sama yang modern beda. Ya, jadi roti kuno itu seratnya juga lebih kasar gitu. Terus adonannya sendiri ada berasanya. Oh gitu. Ya. Hidden Gems. Bagian ini akan berfokus pada kuliner UMKM yang sedang berkembang dan menanamkan dirinya sebagai bagian dari kuliner khas kota Solo. Di kedai bagan ini, atau ada juga penmo alias pentol monster, diracik dengan istimewa. Semangkuk sajian pentol daging nikmat disiram dengan saus pedas yang membakar semangat. Atau ada pula ayam goreng Gunarsi. Sebagian besar rumah tangga mampu membuat ayam goreng dengan bumbu-bumbu khasnya. Tapi ada yang berbeda dari ayam goreng Gunarsi. Solo banget adalah rasa yang dijanjikan oleh ayam goreng Gunarsi. Membuat banyak orang penasaran, menerka-nerka, dan membayangkan betapa nikmatnya perpaduan bumbu rempah yang merasuk dalam daging ayam empuk yang digoreng garing. Sungguh, membayangkan saja membuat air liur ingin menetes. Oke, selamat sore. Selamat Dengan sore. Pak siapa? Saya Sugiarto. Pak Sugiarto ya. Pak Sugiarto ini kebetulan owner dari Gunarsi ya. Ya, warung Gunarsi. Gunarsi, oke. Mungkin bisa cerita sedikit warung Gunarsi itu gimana nih sejarahnya awalnya kayak gimana? Ceritanya kita berdiri sejak tahun 2017. 2017. Ya, 2017 Ibu Narsi itu adalah mertua saya. Oh, ini dari nama mertua. Ya, Ibu Narsi itu adalah mertua saya. Beliau itu anak tertua dari banyak bersaudara. Oh gitu. Jadi beliau sering jadi memasak untuk keluarga. Nah, salah satu yang terenak itu adalah ayam gorengnya. Ayam gorengnya. Nah, makanya itu kita ambil sebagai resep, terus lalu kita sajikan untuk teman-teman kalau mau datang. Awalnya begitu, lama. Bukan rumah makan ya? Bukan, awalnya kita kalau ada acara, ibu mertua yang memasak, lalu akhirnya kita putuskan aja, buka aja kita jual gitu kan laku. Ternyata malah banyak yang pesen ya. malah yang pesen banyak. Itu sejarahnya demikian. Terus ini kan tadi ada ayam. Terus kalau nggak salah tadi saya lihat ada oseng mercon. Oseng judes. Oseng judes. Iya. Oseng judes itu adalah oseng juara pedes. Juara pedes. Itu juga sebenarnya produk samping dari ayam goreng. Jadi kan di dalam ayam goreng itu kalau kita beli ayam utuh itu ada rempelo dan ada atinya. Nah, lalu ada ususnya. Nah, jadi kita olah sedemikian rupa sehingga jadi oseng judes rempelo ati. Rempelo ati. Oseng judes usus. Usus. Oh, sesuai dengan ininya. Apa tadi bahasanya tuh? Juara pedes. Juara pedes ya. Oseng juara pedes. Berarti pedes banget ya? Ada 3 level. Ya? Ada 3 level. Yang standar, pedes banget. Karena ini ya menyesuaikan tadi ya, karena pasar kan permintaannya Rata-rata ada orang yang kepingin pedes tapi dia nggak berani pedes. Oke, cuman pengen sensasi pedes Ya. tapi nggak mau banyak-banyak. Ya, betul. Takutnya nanti kenapa-kenapa gitu. Ya, Gitu itu ya. jadi orang aduh, tapi pedes itu bikin kangen. Bikin kangen. Ya, jadi juara pedes, lah kita juaranya. Kalau karakter orang Solo sendiri lebih sukanya tuh yang pedes banget atau yang gimana tuh? Biasa? Pedes campur gurih. Pedes campur gurih. Pantesan tadi yang kremesnya tuh malah belinya sampai Ya, berkilo-kilo. sampai mereka beli curah. Istilah saya curah, nggak ngomong berkilo-kilo nanti kan
nggak enak ya. Oh gitu ya. Ya, jadi harus kita ngomongnya curah. Curah ya. Ya. Oh, oke, itu karakternya apa di Kota Solo sendiri Ya. gitu ya warganya. Ada satu lagi yang kita punya itu adalah minuman kita. Minuman apa itu berupa Saya punya teh teh. Oh, khas Solo banget. khas Solo. Oh, ini. Iya, ini Teh tehnya. khas Solo banget. Betul. Oh, ini kayak gimana nih? Mungkin bisa diceritakan kok bisa, karena di mana-mana ya, kayak di Semarang, di Jakarta, semua ada tehnya. Ya, betul. kan? Nah, Ini apa bedanya? teh Solo itu biasanya tidak dari satu merek, tapi ada beberapa merek dengan ciri khas masing-masing. Oh, Kalau istilahnya di Solo itu namanya teh oplosan. teh oplosan. Ya, betul. Lah, itu ada karakter wanginya, ada karakter sepetnya, ada karakter mantepnya. Mantepnya. Ya, jadi itu dioplos sedemikian rupa, jadilah teh khas Bunarsi. Oh, teh khas. Bunarsi. Dicoba dulu. Oh, boleh, boleh. Wah, ini langsung ya kita merasakan teh Solo ini. Rasanya Solo banget. Nah, kalau teh Solo itu biasanya disajikan ginastel, legi, panas, kental. Oh, Makanya tehnya ginastel ya. ya ginastel. Lagi Dicoba, ini, monggo. Oke, kita coba dulu ya. Wah, ini ya, kentalnya nggak kalau tadi kita sempat jalan-jalan, nah itu tehnya tuh rasanya kental banget. Ini tuh kayak apa ya? Saya masih bisa nerima. Kebetulan Ya, warga luar luar Betul. Solo ya. Jadi ini masih bisa. Ini ceritanya gimana nih? Kok bisa? jadi gini, teh kita sesuaikan. Karena kan yang berkunjung ke warung Bunarsi ini ada beberapa yang dari luar kota, Ya. ada dari Jakarta, Surabaya, atau kota-kota lain, Semarang, Jogja, dan segala macam. Nah, itu kan kadang mereka tidak biasa minum teh. Duh, tehnya kok warnanya gelap sekali ya? Ini jangan-jangan teh apa ya? Dia kan bingung gitu ya. Nah, jadi kita bikin sedemikian rupa sehingga mereka bisa pas. Kalau mau lebih kental, kita kentalkan lagi. Oh, Jadi kita tehnya diminum oleh semua kalangan bisa. jadi rasa Solonya dapat, tapi juga bisa apa ya istilahnya tuh kayak Diadaptasi diadaptasi oleh orang luar. orang luar Solo. Oke, kalau di Solo sendiri biasanya emang yang kental banget ya. Betul. tehnya. Ginastel lagi. Ginastel. Legi, panas, kental. Kental ya. Ini kita ingat ya. Lagi panas kental ya. Oke. Wah, ini banyak istilah-istilah baru di sini. Nah, kalau di tempat lain kan biasanya ya apa teh ya udah gitu ya. Ini tapi kok kenapa sampai dipikirkan matang banget tehnya benar-benar yang disesuaikan dengan kalau orang luar dan sebagainya tuh ada filosofinya nggak kira-kira? Karena kalau kita datang berkunjung itu kan harus ada sesuatu yang spesial. Oh, kalau saya ke Solo, oh Solo apa ya? Wah, minum teh itu pasti. Disuguhi teh itu pasti. Jadi kita ambil yang spesial di Solo tadi. Jadi kita minum teh, wah ingat Solo. Oh, oke. Jadi ada apa kenangan gitu Ya. ya? Karena orang biasanya kalau datang ke warung atau tempat makan itu biasanya minuman nggak begitu Nggak begitu perhatian. Ya biasanya kan ke sini ya karena apa? Makanan. Karena Ya. mau makan ayam goreng, mau makan ayam rempah, ataupun makan bebek goreng. Ya. Tapi kalau dia rindu Solo, minum dulu. Oh. Wah, saya sudah di Solo rasanya gitu. Oke, jadi dari minumannya aja tuh udah apa ya? Udah disambut gitu ya. Betul. rasanya. Sudah welcome. Sudah Dan welcome. something special. Something special. Oke, ini memang rasanya luar biasa ya. Bahkan untuk orang yang di luar Solo sendiri, kalau kita minum nih, kita masih apa ya? Masih Ada bisa ciri minum. khas Solo, tapi khas masih Solo. bisa diterima. Iya, betul ya. Kuliner legendaris tak melulu soal masakan Nusantara dan kue tradisionalnya. Kedai Fresh membuktikan hal ini. Aneka masakan laut tersaji dengan nikmat di warung ini. Sejuknya pekarangan belakang yang terasa seperti rumah sendiri, dan berbagai hidangan laut yang disajikan dengan ramah.
Tak lupa berbagai minuman rempah yang hangat juga dapat membuat perbincangan kian mencair. Hidangan kuliner steak daging sapi ditemani beragam sayur-sayuran atau bahkan karbohidrat seperti roti, nasi dalam beragam macam hidangan yang memperkuat dan mendukung kekayaan rasa daging di mulut. Daging lembut kaya protein, dengan aneka pilihan saus yang memanjakan lidah. Siapa sangka, harganya sangat terjangkau bahkan bagi remaja, bahkan dengan porsi sedemikian rupa. Suara desis piring panas saat bertemu dengan saus kental yang dituangkan di atas daging sapi lembut dan tebal memanjakan lidah kawula muda. Kelezatan tiada tara dari mancanegara membuat dunia kuliner kota Solo lebih berwarna. Hangatnya semangkuk mie kenyal dan kaldu yang kaya akan cita rasa khas Tionghoa cocok disantap bersama keluarga. Demikianlah gerai kuliner baru di kota Solo yang selalu padat pengunjung. Restoran Wang Lihang. Sensasi manis pedas di lidah membekaskan rindu pada kota Solo. Tenang saja, penantian lamamu sembari duduk bercengkrama akan terbayar dengan tebal dan lembutnya tiap gigitan daging khas sate merah. Secangkir es coklat manis yang pekat akan menemani, dan tak terasa sepiring sate merah tersaji dengan hangatnya.